Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga menjadi tempat terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, penghuni surga bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan surga untuk orang-orang terpilih yang memiliki catatan amal baik lebih banyak daripada dosanya. Namun tentunya bukan hal yang mudah bagi manusia untuk bisa memenuhi syarat menjadi calon penghuni surga. Banyak godaan dan tantangan yang berat yang harus bisa dilewati oleh manusia agar bisa masuk surganya Allah. Sulit untuk membayangkan seperti apa kenikmatan dan indahnya surga. Karena Allah menciptakan surga dengan level keindahan dan kenikmatan tertinggi yang belum pernah manusia temukan sebelumnya. Namun dari kenikmatan surga yang tiada tara, mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa ternyata di surga tidak semuanya ada. Ada sejumlah hal yang tidak ada di surga. Salah satu dari 7 hal yang tidak ada di surga adalah rasa bosan. Penghuni surga tidak akan bosan karena mereka selalu hidup bahagia dan menyenangkan. Bahkan mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan selama hidup di dunia. Di sisi lain, neraka adalah tempat di akhirat bagi umat manusia yang melanggar perintah Allah dan mengabaikan amalan Rasulullah SAW. 7 hal yang tidak ada di surga. Kenikmatan yang ada di dunia belum tentu ada di surga. Jadi ada beberapa hal yang tidak ada di surga dan masih belum banyak diketahui oleh semua orang. 1. Tidak ada orang yang tua. Kelak, di surga juga tidak ada orang yang berusia tua. Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau didatangi seorang nenek-nenek yang meminta masuk surga. Al-Hasan berkata, seorang nenek tua datang kepada Nabi Muhammad. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar memasukkanku ke dalam surga." Maka Nabi bersabda, "Wahai nenek, sungguh surga itu tidak dimasuki oleh orang tua renta." Lalu Al-Hasan berkata, lalu nenek itu berpaling sambil menangis. Kemudian Nabi bersabda, "Kabarkanlah kepadanya bahwa sesungguhnya ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua renta." Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi dan sebaya umurnya." Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37. 2. Salat. Salat adalah tiang agama Islam dan termasuk ke dalam 7 hal yang tidak ada di surga. Para penghuni surga tidak melaksanakan salat karena mereka sudah menjalaninya secara wajib semasa hidup. Tidak cuma salat, hal lain yang tidak ada di surga adalah puasa dan ibadah lain. Namun para penghuni surga tetap berzikir. 3. Puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi umat Islam karena sebuah ibadah. Namun, puasa merupakan hal yang tidak perlu dilakukan ketika di surga. Alasannya, para penghuni surga sudah menjalankan ibadah puasa selama di dunia. 4. Buang air dan penyakit. Buang air besar dan kecil serta segala penyakit juga termasuk ke 7 hal yang tidak ada di surga. Hal ini diperkuat dari hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma dan hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya penduduk surga, mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. 5. Sifat buruk. Segala sifat buruk atau perbuatan dosa lainnya termasuk ke dalam 7 hal yang tidak ada di surga. Di surga tidak ada yang namanya iri, dengki, perkataan buruk, menyakitkan, dan lainnya. Semua hal tersebut adalah sifat setan. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang buruk atau perbuatan dosa di dalamnya, tetapi mereka mendengar ucapan salam. Quran Surat Al-Waqiah ayat 25 dan 26. Jadi, di surga hanya akan terdengar ucapan-ucapan atau kata-kata yang baik, enak didengar di telinga,
Tidak cuma itu, para penghuni surga juga tidak merasakan gelisah ataupun stres. 6. Tidur. Satu di antara 7 hal yang tidak ada di surga adalah tidur, yang menjadi rutinitas ketika hidup di dunia. Di surga, tidak ada tidur karena dalam sebuah hadis disebutkan kalau tidur adalah saudara kematian. Hadis tersebut berasal dari Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhum. Tidur adalah saudaranya kematian dan ahli surga tidak tidur. 7. Permusuhan. Terakhir adalah tidak adanya permusuhan ketika berada di surga. Tidak adanya permusuhan termasuk ketujuh hal yang tidak ada di surga karena hal itu merupakan sifat setan. Dan kami akan menghapus dari dada mereka setiap kebencian atau rasa cedera yang mereka miliki jika ada dalam kehidupan dunia ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada kebencian di antara mereka. Hati mereka menjadi satu dan mereka akan memuliakan Tuhan pagi dan sore. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah 7 hal yang tidak akan ada di surga karena surga adalah sentral kenikmatan yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Semoga kita tetap istiqomah dalam keimanan kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat terakhir yang ingin dituju semua orang, karena semua jenis kenikmatan ada di dalamnya. Walaupun masih menjadi misteri hingga kini, Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa di surga semua keindahan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada banyak bidadari, serta segala macam jenis buah dan tumbuhan. Tapi, tahukah jika ada benda yang berasal dari surga terdampar di bumi kita? Bahkan salah satu di antara benda yang akan kami bahas ini bisa ditemukan di Indonesia. Apa saja kira-kira? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Pada saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, ada beberapa benda yang juga diturunkan beserta beliau. Di antara benda-benda tersebut adalah 1. Hajar Aswad. Batu hitam ini berasal dari surga, yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu. Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam, dikarenakan banyaknya dosa anak cucu Adam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswad minal jannati wa huwa asaddu bayadun minal labani pasawadat suhoto ya bani Adam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Batu Maqam Nabi Ibrahim, yaitu batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah. Batu ini mempunyai kelebihan berupa naik dan turun. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas. Dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah, hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Di batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak Nabi Ibrahim. Batu yang berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad. Namun Allah telah memadamkan cahayanya, karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. 3. Kayu dupa atau bukhur. Kayu ini salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum.
Di daerah Indonesia biasa disebut kayu kemenyan atau dupa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi. Sunat bagi kita membakar kayu buhur atau kemenyan ketika berzikir kepada Allah, di majelis ilmu dan pula di samping si mayit, karena manakala ada bau yang tidak sedap dari si mayit dapat ditutup oleh bau kayu kemenyan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab juz 3 halaman 160. Di antara keutamaan kayu ini adalah dapat mencegah datangnya kutu pada pakaian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang membakar kayu kemenyan kemudian diasapkan pada pakaiannya, insya Allah terhindar pakaiannya daripada kutu selamanya. 4. Tongkat Nabi Musa. Tongkat ini bukan tongkat biasa karena tongkat ini berasal dari surga. Terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia. Tongkat yang pernah berubah menjadi ular yang besar dan membelah lautan merah ini merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam. 5. Daun-daunan pohon tin. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam alaihissalam. Sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. 6. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis dikatakan bahwa cincin ini terdapat ukiran tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelebihan cincin ini apabila dipakai oleh Nabi Sulaiman, maka tunduk dan patuhlah segala makhluk kepada beliau seperti para jin, setan, angin, dan lain sebagainya. Sahabat yang beriman, itulah 7 benda yang berasal dari surga yang terdampar di muka bumi ini. Semoga menambah wawasan islami kita untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.